Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya? Oke. Kultum itu 7 menit mas ya? Bukan 1 menit. Atau kuliah 17 menit. Kan sama singkatannya ya. Oke, ini nanti akan ditayangkan di YouTube-nya Mas John ya? Hah? Oh sama Perpus juga ya. Mas John ini YouTuber ya. Pengikutnya banyak ya Mas. Berapa Mas sekarang Mas? 7.800. Nah, luar biasa ya. Baik, karena cuma 7 menit jadi saya tidak akan berlama-lama menyampaikan terkait dengan materi saya. Perkenalan dulu mungkin teman-teman yang suara sastra barangkali sudah biasa bertemu dengan saya setiap 2 minggu sekali di sini. Tetapi untuk yang dari PKBM Usaha Mandiri mungkin baru ini kali pertama gitu ya. Walaupun setelah ini sampean pasti akan sering bertemu dengan saya, begitu ya. Karena saya kemarin sudah masuk di PKBM Usaha Mandiri juga dan insya Allah akan menjadi tutor bahasa Indonesia untuk teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Aktivitas sehari-hari saya kalau pagi ngajar di SMPN 2 Gandusari, jauh ya, sana Gandusari. Jadi pagi sampai siang saya di sana, kemudian ya bisnis juga dan lain sebagainya begitu. Untuk materi sastra pada pagi menjelang siang hari ini, saya tidak akan membahas gimana status. Nanti aja Pak, gampang gitu. Saya tidak akan membahas terlalu mendalam gitu ya tentang sastra. Saya di sini cuma ingin mengajak teman-teman untuk berpikir saja, yang mungkin barangkali nanti pemikiran terkait sastra ini akan menjadi landasan dasar teman-teman untuk kemudian diskusi ya di belakang nanti bagaimana terkait dengan sastra gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi ya, bahasa Indonesia kan bahasa kita gitu ya. Kita banyak menggunakan sehari-hari gitu. Tapi kalau sastra itu apa kira-kira? Barangkali ada yang ingin berpendapat. Saya pengen yang depan-depan ini mungkin Mbak. Enggak, yang sampean tahu aja. Mbak, lu lapo rasa. Enggak usah izin, enggak usah malu. Enggak usah pakai mic wes. Sastra menurut sampean apa? Atau yang belakang? Sudah pernah mendengar sastra belum? Sastra gitu, pernah dengar ya? Dengar barusan. Ya. Izin loh, Mbak. Ya. Enggak apa-apa wes. Sederhananya sastra itu anak hasil pernikahan dari bahasa dan seni. Ya, nah ini sederhananya ya, ben enak mikirnya gitu ya, ben enak mikirnya. Kalau tokoh-tokoh mungkin akan panjang gitu ya definisinya. Tapi kalau saya sederhana aja. Jadi sastra itu anak pernikahan dari bahasa dan seni. Ya. Seni sama bahasa menikah, lahirlah namanya sastra. Nah, ben enak ngiling-ngiling gitu. Dan seni ini punya istri banyak ternyata ya. Seni ini juga menikah sama gerak, lahirnya tari gitu ya. Menikah dengan gambar, lahirnya lukisan ya. Banyak gitu ya. Jadi seni ini menikah dengan banyak istri ya. Salah satunya dengan bahasa. Dan dengan bahasa lahirnya sastra gitu. Nah, ini sederhananya seperti itu, sastra. Untuk detailnya nanti ya kita akan ketemu di kelas-kelas selanjutnya begitu ya. Ada 2 hal yang kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, yang mungkin ini bisa menjadi landasan teman-teman untuk diskusi nanti di belakang ya, di luar kelas ini. Yang pertama yaitu saya penasaran dan berpikir juga begitu ya, mengapa sastra itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh para raja di zaman dahulu. Ya, jadi raja-raja, keluarga raja, anak-anak raja gitu ya, calon-calon yang kemudian nanti menjadi raja di kerajaan.
dulu kan zamannya kerajaan ya, itu wajib untuk menguasai sastra. Jadi pemimpin, calon pemimpin itu wajib untuk menguasai sastra. Kenapa kira-kira? Nah ini monggo, saya tidak akan menyampaikan kenapa gitu ya, tapi saya cuma mau mengajak berpikir kenapa kira-kira kok seperti itu. Apa barangkali sastra itu bagian dari penguasaan strategi politik ya. Jadi sastra itu kan hal-hal yang kemudian tidak bisa langsung kita terjemahkan secara langsung gitu ya. Ketika melihat pohon tidak bisa langsung diterjemahkan pohon gitu ya. Ketika di situ ada bunga mawar tidak bisa langsung diterjemahkan bunga mawar itu sebagai bunga. Itu kan sastra gitu ya. Nah, barangkali pemimpin-pemimpin kita dulu itu, raja-raja dulu mempelajari itu karena ya itu penting juga seperti itu. Bagaimana melihat kondisi rakyatnya tidak hanya dengan mata lahiriah saja, tapi juga sampai dengan mata batin itu ya. Ya. Atau sastra itu membuat jiwa lebih peka begitu ya, melihat kondisi rakyatnya seperti itu. Atau ya banyak yang mungkin kemudian muncul dalam pikiran kita. Kenapa kok raja-raja dulu mempelajari sastra wajib gitu ya? Dalam kitab Kakawin Niti Sastra gitu ya, itu juga diterangkan di situ bahwa memang wajib gitu ya, raja, keluarga kerajaan dan lain sebagainya itu untuk menguasai sastra. Dan barangkali bisa kita lihat juga, bisa kita baca juga, apakah pemimpin-pemimpin kita sekarang dekat dengan sastra, menguasai sastra, dan bagaimana kondisi negara kita sekarang. Nah, ini bisa kita hubung-hubungkan juga gitu ya. Apa pengaruh jauh dengan sastra itu juga mempengaruhi kondisi negara kita gitu ya. Nah, ini monggo mikir saja ya. Saya cuma mau cek, oke, mau mengajak berpikir saja teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktunya masih enggak ya, Mas? Masih, Mas. 2 menit lagi, oke. Nanti lebih banyak kita di sini ini ya, fun saja gitu ya, lebih banyak tampil-tampil terkait dengan sastra gitu. Yang kedua yang saya pengen mengajak teman-teman berpikir adalah ini muslim semua ya, atau ada yang non muslim? Ada yang non muslim? Tidak ada ya, muslim semuanya. Oke. Kalau muslim mesti baca Al-Quran ya, mesti baca Al-Quran. Salah satu kitab yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin yaitu Al-Quran. Nah, saya membaca di dalam Al-Quran itu ya pas kebetulan aja baca gitu ya. Di situ ada salah satu surat. Ya ini mungkin yang mas-mas yang pakai kopiah ini nanti kalau saya salah mohon diluruskan ya. Ayo, rada sungkan ini ngomong Al-Quran ya. Di Al-Quran itu ada salah satu surat yang namanya surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara. Dan ternyata surat Asy-Syu'ara ini artinya adalah penyair, para penyair atau sastrawan lah bahasa Indonesianya itu, sastrawan. Dan kemudian ketika saya baca-baca surat di surat-surat yang lain itu tidak ada surat yang judulnya itu dokter, guru, atau youtuber, apapun youtuber ya, ya atau ya guru, dokter, enggak ada surat yang tabut gitu ya, atau surat ustadun, enggak ada. Tapi ada yang spesial di sini. Kenapa ada surat yang judulnya itu Asy-Syu'ara, para penyair, para sastrawan? Ini apa ini? Ada apa dengan sastra ini? Nah, ini mungkin ya teman-teman, saya cuma mengajak berpikir saja ya. Silahkan mungkin kenapa ini kok seperti itu gitu. Nah, dalam Al-Quran loh ini ya, luar biasa ya, gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa kita hubungkan juga dengan mukjizat terbesar dari Rasulullah ya. Mukjizat terbesarnya kan Al-Quran ya. Nah, mukjizat terbesarnya Al-Quran. Mukjizat ini kayaknya sih ya, ini saya berpikir aja ini ya. Mungkin kalau saya salah juga karena saya memang berpikir ya. Mukjizat ini kayaknya juga disesuaikan sama kondisi zamannya gitu ya. Mukjizatnya Nabi Musa kan ngoncalne tongkat gitu ya, jadi ular. Kemudian tangannya bisa bercahaya gitu ya. Ini kan kenapa Nabi Musa punya mukjizat seperti itu ya? Karena di zaman itu yang paling populer adalah para penyihir. Nah, sehingga mukjizatnya Nabi Musa berupa sihir. Dan kenapa mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu berupa
Al-Quran itu ya, yang banyak orang-orang yang menyebutnya ini karya sastra terbesar gitu ya, sepanjang masa. Al-Quran ini kan karya sastra dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, terbesar sepanjang masa ya. Bahasanya indah gitu ya, luar biasa, isinya juga sangat kaya makna dan lain sebagainya, tuntunan hidup dan lain sebagainya. Ya, mungkin zaman itu juga lawan-lawannya Nabi Muhammad itu para sastrawan semuanya mungkin ya. Kayaknya seperti itu juga sih. Nah, ini mari kita pikirkan ya. Ini saya ngajak berpikir juga gitu ya. Ngajak berpikir juga. Dan kira-kira isi surat Asy-Syu'ara apa gitu ya. Isinya tentang apa? Ya monggo nanti kita pelajari. Mungkin waktunya sudah habis ya. Saya ingin mengajak berpikir aja dua hal ini ya. Betapa dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa menganggap remeh tentang sastra ini. Ya, ternyata sastra itu merupakan suatu hal yang wajib dikuasai oleh para raja. Dan di Al-Quran itu ada surat yang judulnya sastrawan. Nah, Asy-Syu'ara. Kenapa? Nah, monggo nanti kita bisa membahas. Ini kayaknya kalau dibuka sesi panjang ini ya. Nanti diskusinya akan panjang ya. Tidak cukup 1 jam 2 jam ini. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya, ada kurangnya itu murni dari saya. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.